Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintania Boy Astuti, NIM 23 11 10 11 27 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Lokal 2. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari Bapak Habib Anwar Al-Ansori tentang pengertian filsafat, objek filsafat, cabang-cabang filsafat, kedudukan ilmu agama dan filsafat, manfaat studi filsafat, dan aliran mazhab filsafat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat. Menurut bahasa, filsafat dalam bahasa Arab disebut falsafah, sedangkan pada bahasa Inggris disebut filosofi, yang bersumber dari bahasa Yunani. Adapun kata ini terdiri dari dua kata, yaitu philein yang bermakna cinta atau love, dan sophia yang memiliki arti kebijaksanaan atau wisdom. Jadi, secara etimologi, filsafat dapat didefinisikan sebagai cinta kebijaksanaan dalam arti yang mendalam. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang objek kajian filsafat. Objek kajian filsafat amat luas. Ia membahas yang ada, yang mungkin ada, dan yang tidak ada. Artinya, filsafat membahas segalanya selama itu bisa dipikirkan. Objek kajian filsafat ada 9. Yang pertama, metafisika. Berbicara metafisika merupakan salah satu objek kajian filsafat dalam dimensi mungkin ada. Hal tersebut erat dengan definisi itu sendiri yang bermakna tidak tampak secara kasat mata. Yang kedua ada ontologi. Ontologi merupakan sebuah ilmu yang mengkaji mengenai hakikat sesuatu. Yang ketiga ada menoisme, adalah paham yang menilai bahwa hakikat bersumber dari seluruh realitas itu merupakan satu saja dan tidak mungkin dua. Istilah menoisme dipopulerkan oleh Thomas Davidson dengan sebutan block universe. Yang keempat, dualisme adalah konsep filsafat yang menyatakan ada dua substansi. Versi dari dualisme yang dikenal secara umum diterapkan oleh René Descartes 1641. Yang kelima ada pluralisme. Paham ini bertolak dari keseluruhan paham yang berpikiran bahwa segenap variasi bentuk adalah kenyataan. Tokoh pluralisme pada masa Yunani kuno adalah Empedokles dan Anagoras. Tokoh modern pluralisme adalah William James, kelahiran New York, di mana terkenal sebagai tokoh psikologi dan filsuf di Amerika. Yang keenam, nihilisme merupakan konsep pemikiran yang tidak meyakini validitas alternatif yang positif. Yang ketujuh ada agnostitisme, merupakan paham yang menolak kesanggupan manusia dalam mengetahui suatu hakikat benda, baik hakikat sebagai materi maupun hakikat ruhaninya. Yang kedelapan ada epistemologi, adalah cabang filsafat yang membahas sifat, metode, asal-muasal ilmu, dan batasan ilmu manusia, dan sering disebut dengan teori pengetahuan. Yang kesembilan, ada aksiologi. Dalam bahasa Yunani, aksiologi diambil dari kata aksios yang bermakna nilai dan berasal dari logos yang bermakna teori atau ilmu. Jadi, aksiologi merupakan teori mengenai suatu nilai atau penilaian terhadap sesuatu. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang cabang-cabang filsafat. Pertama, filsafat pendidikan. Adapun filsafat pendidikan adalah salah satu dari cabang filsafat yang mengkaji tentang hakikat pendidikan, bahwa semua aktivitas pendidikan merupakan objek yang penting dikaji. Yang kedua, filsafat hukum adalah cabang filsafat yang membicarakan apa hakikat hukum itu, apa tujuannya, mengapa dia ada, dan mengapa orang harus tunduk kepada hukum. Yang ketiga, filsafat ilmu
adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Yang keempat, filsafat politik. Filsafat politik adalah refleksi filsafat mengenai bagaimana suatu kehidupan bersama dikelola. Yang kelima, filsafat agama. Filsafat agama merupakan cabang filsafat yang membahas agama menjadi objek renungan. Yang keenam, filsafat kebudayaan. Filsafat budaya berupaya menganalisa macam struktur budaya beserta prinsip-prinsip, struktur, media, derajat, dan nilai-nilai yang meliputinya. Yang ketujuh, filsafat seni. Filsafat seni lebih populer disebut estetika. Pada orientasi agama, seni menjadi pola kehidupan yang lebih terarah. Yang kedelapan, filsafat sejarah. Filsafat sejarah adalah ilmu yang membahas serta menyelidiki teori yang bersinggungan dengan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan dipisahkan menjadi dua bagian. Yang kesembilan, filsafat bahasa. Filsafat bahasa merupakan teori mengenai bahasa yang sukses dikemukakan oleh para filsuf, khususnya dalam memahami ilmu konseptual. Yang ketiga, saya akan membahas tentang kedudukan ilmu, agama, dan filsafat. Ada yang mengatakan bahwa ilmu, filsafat, dan agama memiliki hubungan. Namun demikian tidak menafikan terhadap pandangan bahwa satu sama lain merupakan sesuatu yang terpisah, di mana ilmu lebih bersifat empiris, filsafat lebih bersifat ide atau akal, dan agama lebih bersifat keyakinan. Dalam ilmu, filsafat, dan agama memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama mencari kebenaran. Kemudian, manfaat studi filsafat. Manfaatnya adalah melatih berpikir radikal tentang hakikat ilmu, melatih berpikir reflektif di dalam lingkup ilmu, menghindarkan diri dari memutlakkan kebenaran ilmiah, dan menganggap bahwa ilmu sebagai satu-satunya cara memperoleh kebenaran. Kemudian, saya akan menyebutkan mazhab-mazhab filsafat. Yang pertama ada rasionalisme, yang kedua empirisme, yang ketiga idealisme, yang keempat positivisme, yang kelima pragmatisme, yang keenam fenomenologi, yang ketujuh ada eksistensialisme. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.